Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini rencana Tuhan yang indah menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Mari nikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Engkau yang terbaik Tuhan di dalam hidupku, walau badai menerpa, Engkau Allah yang menemaniku melewati badai hidup, memberi kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau ajaib. Haleluya, terima kasih Yesus. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Yeri Patina Sarani. Berharap bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan setiap kita. Adalah hal menarik ketika kita mulai memfokuskan diri kita kepada Yesus. Kenapa? Karena waktu kita mulai memfokuskan diri kita pada Yesus, maka kita akan bertemu dengan dua titik yang cukup kuat di dalam pengenalan akan Yesus. Pertama, tentu ajarannya. Makanya ada pelajaran kristologi. Bagaimana kita memahami tentang ketuhanan Yesus ini. Dan jujur, ketuhanan Yesus ini menjadi sesuatu yang sangat sakral, sangat penting, dan lumayan menjadi banyak perbincangan lintas agama. Orang mulai mempertanyakan Yesus itu siapa, apakah dia hanya manusia, nabi, dan sebagainya. Siapapun kita harus memiliki kerinduan besar untuk memahami siapa Yesus sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan titik ini yang saya ingin sharingkan pada kesempatan kali ini.
Yang saya ingin share adalah kedalaman pengertian tentang Yesus terimplementasi lewat siapa sahabat-sahabatnya. Yang dipilih sama Yesus sendiri ternyata bukanlah segmen-segmen sahabat yang mungkin hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan pilih. Alkitab mencatat bahwa dia sahabat orang-orang berdosa, dia sahabat pemungut cukai. Artinya kemampuan dia bersahabat tidak hanya sejauh keberhasilan. Baik, mari kita masuk lebih dalam. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, banyak sekali orang itu hanya mampu mengasihi sejauh keberhasilan. Artinya orang-orang mulai ketakutan kalau gagal, bukan karena objek gagalnya, tapi karena penolakan-penolakan hebat yang akan dia terima setelah orang-orang akan tahu dia gagal. Makanya istilah keterbukaan awal dari pemulihan bukan lagi istilah yang relevan pandangan saya hari-hari ini. Orang mulai berkata keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Artinya orang sangat-sangat sulit untuk tetap mengasihi ketika seseorang yang ada di depannya, entah itu pribadi, entah itu organisasi, entah itu apapun, mulai masuk dalam kegagalan. Makanya salah satu hal yang penting dalam pengajaran tentang Yesus adalah ruang gagal. Ruang di mana kita belajar untuk hadir, berperan serta bersama Tuhan dalam kegagalan-kegagalan kehidupan seseorang. Kalau kita lihat apa yang Alkitab catat, saya mau mengajak kita melihat Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Satu pagi di Bukit Zaitun dimulailah proses belajar dan mengajar. Artinya ketika opini tentang Tuhan di dalam rumah belajar mengajar, maka harusnya akan membawa seseorang masuk dalam sebuah esensi. Ternyata ada sekelompok orang, kalau kita lihat ayat seterusnya, yang tidak tertarik dengan proses belajar mengajar. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Why? Kenapa mereka tidak mau ikut pengajaran Yesus? Karena mereka punya agenda sendiri. Nah, ini yang menarik. Apa agenda mereka? Agenda mereka adalah mencari kesalahan orang lain. Ya, mencari kesalahan orang lain. Kalau kita tidak tertanam di dalam kebenaran firman, maka orientasi keimanan kita hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Dan kalau kita mencari kesalahan orang lain, tentu kita akan mendapatkan. Jadi ada orang-orang yang rasa puasnya bukan karena Tuhan. Rasa puasnya karena dia menemukan kesalahan orang lain. Kesalahan pemerintah, gembala, gereja, pengkhotbah, jemaat, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia isi perjalanan hidupnya dengan mencari kesalahan orang lain. Nah, di sini Yesus memainkan perannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat lakukan. Dibawalah di tengah-tengah seorang yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka berkata pada Yesus, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu. Ini perbedaan orang yang selalu melihat kegagalan dan Yesus. Yang diharapkan oleh ahli Taurat adalah perempuan ini mati, bukan bertobat. Tapi yang Yesus lakukan adalah bertobat perempuan ini. Maka dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, keagungan Yesus, kesakralan Yesus, ketajaman dari Yesus, itu mengakibatkan dia mampu berdiri di ruang-ruang gagal seseorang. Dia tidak mengambil tongkat penghakiman, tapi dia memberikan kesempatan kedua. Dia mengubah orang itu tidak dalam kubangan yang sama, tapi orang itu keluar dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Itu sebabnya harusnya orang yang dengar firman adalah orang yang tidak menghakimi terlalu cepat, menilai negatif sesamanya terlalu cepat, tapi orang yang mampu juga berinteraksi di ruang-ruang gagal kehidupan seseorang. Dan pada akhirnya itu akan menjadi implementasi dan tanggung jawab setiap kita untuk mampu juga ada di ruang berkat, ruang mujizat, ruang terobosan, ruang hal-hal yang baik, dan tentu juga ada di ruang-ruang gagal dalam kehidupan seseorang. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, kami berdoa biar Tuhan tolong kami. Bukan hanya mengalami berkat Tuhan dan mujizat Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi pribadi yang berdiri di ruang gagal dalam kehidupan seseorang. Berkati setiap kami,
orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Cat Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.